Jangan kita dipiskin di tengah. Bagaimana caranya? Saya, suami, ibu gitu. Kalau di tengah lagi, repot lagi nanti. Bisa di cropping nanti. Astagfirullahaladzim. Seperti itu bunda ya. Udah kita lanjutin lagi. Ya ini curhat. Ya. Nah punten bunda, Rasul kirim Sariyah, utusan. Masya Allah, bersama dengan pasukan yang ada. Di antaranya ada Sariyah Ghalib bin Abdullah Al-Laythi ila Banil Mulawwah, ya, Biqudaid, berangkat ke sana. Masya Allah. Untuk mengetahui, tapi rata-rata bunda, Sariyah ketika diutus datang ke tempat-tempat yang bikin masalah dengan Rasulullah, yang ikut dalam perang Khandaq, begitu didatangi udah nggak ada. Begitu dijumpai udah nggak ada. Tempat itu didatangi tidak ada. Kemana bunda mereka tidak ada? Takut. Mereka saking takutnya oleh pasukan Rasulullah karena sudah bikin masalah. Punten, mata-matanya siap selalu ada. Begitu kelihatan ada pasukan, ada utusan, pergi. Maka rata-rata pasukan itu datang, Sariyah itu datang. Sariyah itu nggak banyak-banyak ya, paling 30 orang ataupun 20 orang atau berapa orang. Datang ke sana. Begitu datang ke sana, punten, sudah kosong. Tapi apa yang dilakukan? Untuk meyakinkan kalau telah dikuasai, itu jangan begitu datang langsung pergi. Tapi apa? Begitu datang, tinggal berapa hari? 3 hari. Setelah 3 hari baru keluar. Bisa dipahami ya? Datang 3 hari, setelah 3 hari langsung keluar. Seperti itu saja. Datang 3 hari keluar. Misalnya begitu datang nggak ada, kampungnya kosong, jangan langsung pergi. Siapa tahu mereka lagi kemana satu kampungnya. Maka begitu datang, tunggu 3 hari. 3 hari nggak ada perlawanan, tinggalkan. Berarti memang dia sudah pergi meninggalkan tempat itu. Sariyah yang kedua ada lagi Sariyatul Hisma, ya. Datang ke sana. Sariyatul Hisma ini datang ke sana. Subhanallah, ini adalah semua terjadi pada tahun 7 Hijriah. Masya Allah, ya. Ternyata kosong juga. Sariyah Umar bin Khattab ila Turabah juga kosong, nggak ada, ya. Kepada Hawazin pastinya. Ini juga Sya'ban di bulan ke-7 Hijriah. Sariyah Bashir ibnu Sa'ad al-Ansari ila Bani Murrah, juga Fadak, tempatnya juga tidak ada. Begitu datang kosong seperti itu ya. Ada satu yang perlu saya gambarkan sebelum umrah qadha. Sariyah Ghalib Al-Laythi atau Sari Ghaliyah bin Abdullah Al-Laythi, datanglah beliau ini ke Bani Awal wa Bani Abd bin Sa'labah, ya. Lihat ke Bani apa? Awal. Datang ke Bani Awal, bunda. Setibanya di Bani Awal ke sana, ternyata Bani Awal sudah siap dengan pasukan yang ada karena sudah terdengar. Dia tidak kabur, tapi apa? Menyiapkan beberapa ratus pasukan di sana. Untuk apa? Melawan dari paduka pasukan siapa? Rasulullah. Tapi Rasulullah tidak ikut. Ini hanya Sariyah. Keren, luar biasa. Ghalib Al-Laythi ini begitu sampai berhenti sejenak. Jadi posisinya begini. Terhalang dengan bukit. Bani Uwal berada di bukit sana dan Ghalib Al-Laythi sudah berada di sini. Berarti terhalang dengan apa? Bukit aja. Kira-kira menjelang malam, berarti remang-remang terlihat tapi tidak jelas. Saking pentingnya masalah ini, orang-orang kafir dari Bani Uwal, mereka ini sudah menyiapkan apa namanya? Boleh dibilang haris. Haris itu apa? Penjaga-penjaga. Penjaga di bawah apa? Bukit itu. Jadi penjaga itu ngelihat aja ke bukit karena nggak ada tempat. Kalau ada yang nongol di bukit ketahuan. Saya dipahami ya? Sudah merasa aman, kayaknya sudah mulai gelap. Ini Ghalib Al-Laythi naik ke atas. Begitu naik ke atas, cek begini, agak remang-remang kan? Ternyata ada penjaga di situ, suami istri. Kita ngelihat. Perasaan tadi nggak ada bayangan itu. Kata istrinya, iya perasaan tadi nggak ada ya Pak ya, mungkin. Lalu kata suaminya, enggak itu batang katanya, pohon kurma aja kelihatan. Perasaan tadi nggak ada tuh, karena udah kelihatan hitam aja. Bisa dipahami ya? Ghalib Al-Laythi kalau mundur ketahuan banget itu adalah yang sembunyi. Kalau tuh, wah ketahuan, mundur Nanti tuh kan hilang kan? Berarti ketahuan itu adalah orang. Maka dia mengatakan, daripada aku turun begini aja kayak batang. Kadang bahkan kelihatan wajahnya. Kalau turun ketahuan orang, nanti akan dikabarin sama mereka dengan mengatakan ada pasukan, begitu kan? Ada pasukan. Maka bagaimana caranya Ghalib Al-Laythi kokoh seperti batang aja begini. Akhirnya dua-dua orang masih saja berbicara, batang bukan ya?
Orang kayaknya batang. Enggak, tadi nggak ada. Orang kayaknya di sini. Enggak, kayaknya nih pohon kurma deh yang udah hancur. Enggak, tadi perasaan pagi nggak ada. Nggak kelihatan kali. Dua-duanya ragu. Akhirnya kata suaminya, biar yakin, sini panah, mana panah. Sini mana panah. Serahkan panahnya, diambil, tarik demikian. Pus, masuk, tep, kena. Ghalib Al-Laitsi diam saja. Masya Allah. Demi apa? Demi menjaga pasukannya. Kalau gitu aja orang ketahuan kan. Dia tep, terasa kena, tep. Tuh kan kena. Itu mah batang. Iya sih. Terasa kena, tapi kerasa tep, kena gitu, terasa suara juga. Iya kayaknya kena, tapi nggak apa-apa. Itu kan batang kan? Tapi suaminya bilang, coba sekali lagi deh. Subhanallah. Ghalib Al-Laitsi mengatakan, astagfirullah, ini sekali lagi. Diambil lagi, tep, kena lagi. Udah yakin 2 kali, kata siapa? Si bapak-bapaknya itu suaminya, dia udah yakin itu batang, yuk ditinggalkan. Sudah yakin bersih, turun Ghalib Al-Laitsi dalam keadaan luka, tapi tidak terlalu parah. Ada hanya sebagian tangannya begini, jadi masih bergerak satu ini. Tapi yang namanya kena panah mah ya sakit juga bunda, ya. Tapi subhanallah, dalam keadaan seperti itu apa yang terjadi? Besoknya mulailah terjadi pertempuran. Tapi sebenarnya pas pertempuran juga karena digerebek begitu, jadi mereka sudah serba ketakutan. Iya. Tapi ada orang namanya Mirdas. Ini salah seorang orang kafir di sana namanya Mirdas. Iya. Mirdas ini teriak-teriak menghina Allah, menghina Rasulullah, menghina Islam. Lagi berhadapan begini, orang mukmin, orang kafir lagi teriak-teriak begitu, tiba-tiba dia ini menghina Allahnya luar biasa, menghina syariat Islamnya luar biasa. Bukan hanya sekedar itu, tapi menghina siapa lagi? Menghina Rasulullah juga. Maka yang tidak tahan adalah Usama bin Zaid. Iya. Maka apa yang terjadi kepada Usama bin Zaid ini? Dilihat orang ini nih yang menghina nih, ini orang yang menghina. Terus dilihatin aja orang ini. Maka begitu terjadi pertempuran, walaupun dalam keadaan mereka kocar-kacir, konsentrasi Usama kepada siapa? Mirdas. Lagi dikejar sama Usama, Mirdas masih menghina Allah dan Rasulnya, masih menghina syariat Islam. Dikejar lagi oleh Usama, terus menghina lagi, dikejar lagi, akhirnya kena. Dan punten, main pedang lah, ataupun berantem, ataupun perang. Dalam keadaan perang dengan main pedangnya, masih saja menghina Rasulullah. Makin marahlah. Ternyata dengan main pedang luar biasa, kira-kira berapa jam jatuhlah Mirdas. Setelah Mirdas jatuh, subhanallah. Nah, kalau mau bunuh orang kan harus dengan bunuh sebaik-baiknya. Jangan mentang-mentang udah membunuh, udah menghina. Karena kamu sudah menghina, maka aku cara membunuhnya dikit-dikit telinganya dipotongin. Iya. Habis itu hidung dipotong dulu. Habis itu leher ditusuk dulu biar keluar, nggak boleh. Idza qataltum fa ahsinul qitla wa idza dzabhtum fa ahsinul dzibha. Kalau seandainya berperang, bunuhlah sebaik-baiknya. Kalau seandainya menyembelih, sembelihlah sebaik-baiknya. Dalam hadis Rasulullah, innallaha katabal ihsan ala kulli syai. Allah ini telah mensyariatkan kepada kalian untuk berbuat ihsan kepada siapapun, kepada apapun. Sampai nyamuk pun kalau sudah kelembengan mau mati, teprek, udah. Jangan sampai begitu. Kita kan siapa yang nggak senang sama kecoa? Semua nggak senang kan? Iya. Kecoa lari soalnya. Siapa yang gak senang sama kecoa? Ibu kan? Semua juga gak senang. Kecoa lari, tiba-tiba kecoa itu kepeleset, prak, ada kecoa kepeleset, nggak tahu pokoknya tengkurap aja gini. Itu kecoa kalau sudah tengkurap, lama nggak kesininya itu? Terlentang, tengkurap apa begini ya? Iya. Terlentang dia begini. Begitu kecoa itu terlentang begini, kira-kira itu kapan baliknya? Susah ya. Apalagi kalau di tengah teret gitu, kata ibu, mampus lo sampai pagi. Astagfirullahaladzim. Kasihan, kalau mau bunuh-bunuhlah dengan baik-baiknya. Kalau enggak ya biarin aja. Maksudnya biarin aja pak, truk digituin lagi. Tapi kalau mau diambil, tolong sampai akhirnya 2 jam. Nah, udah tadinya begitu-begitu, sekarang udah capek. Mampus dulu, mampus. Astagfirullah. Itu tidak boleh menzalimi makhluk apapun, karena Al-Quran menyatakan demikian. Apapun, iya. Ibu kalau misalnya dengan habis nyemprot gitu kan, ternyata apa yang pada jatuh itu nyamuknya, kan nggak langsung mati. Tolonglah kalau bisa, bukan hanya kalau misalnya dia pakai bekas baterai itu kecek, masya Allah dimatiin. Dan kadang-kadang ada juga yang namanya astagfirullah, dapat tikus. Siapa sih nggak yang nggak sebel sama tikus gitu ya? Dapat tikus, udah keperangkap,
pakai minyak dibakar, astagfirullahaladzim. Tidak boleh seperti itu ya. Jadi kalau bunuh-bunuhlah sebaik-baiknya. Inilah syariat Islam. Nah, namanya Usama bin Zaid, begitu dalam keadaan dia kelelahan dan Usama juga lelah, otomatis pengen bunuhnya dengan cepat, maka dia harus apa? Tarik nafas dong. Biar apa? Tenaganya ngumpul. Kalau tenaga ngumpul nanti satu kali tebas, putus. Tapi kalau dalam keadaan capek, mungkin 2 kali, mungkin 3 kali. Iya, makanya wajar dong kumpulin apa? Tenaga. Siap. Mau habis ini, tiba-tiba udah begini, tiba-tiba Mirdas bilang apa? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Cek. Kena. Terbunuh. Bisa dipahami Bunda? Truk kena. Lalu setelah itu sahabat bertanya, ya Usama, engkau membunuh orang yang sudah menyatakan 2 kalimat syahadat? Jawaban Usama mengatakan, dia mengatakan 2 kalimat syahadat karena takut dengan pedangku. Lihat, kata Usama, dia mengatakan 2 kalimat syahadat karena dia takut dengan pedangku. Makanya dia hanya ingin selamat dari apa? Dari pedangku. Karena dia tahu kalau orang sudah mengatakan 2 kalimat syahadat tidak boleh untuk dibunuh, halal, tidak boleh untuk dibunuh karena darahnya jadi haram. Nah, kalau tadi tidak mengatakan 2 kalimat syahadat, tapi begitu diangkat dia baru kalimat syahadat, saya tebas saja. Karena dia mengatakan 2 kalimat syahadat karena takut dengan pedangku. Bisa dipahami ya? Ternyata sampai ke telinga Rasulullah peristiwa ini. Dipanggil Usama, ya Usama, aqatalta rajulan, apakah engkau membunuh seorang laki-laki yang telah mengatakan 2 kalimat syahadat? Jawabannya, ya Rasulullah, dia mengucapkan 2 kalimat syahadat karena takut dengan pedangku, karena dia ingin selamat dari pedangku. Rasulullah bertanya tapi nadanya agak keras. Kalau tadi, ya Usama, apakah engkau membunuh seorang laki-laki yang sudah mengatakan 2 kalimat syahadat? Ya Rasulullah, dia itu mengatakan 2 kalimat syahadat karena takut dengan pedangku. Ya Usama, apakah engkau membunuh orang yang telah mengatakan 2 kalimat syahadat? Nadanya agak apa? Agak tinggi. Berarti agak sedikit perhatian yang harus dikhususkan. Diam dia. Tidak berani jawab lagi karena tahu wajahnya. Tahu dengan nada seperti itu tahu. Lalu mengatakan, ya Rasulullah. Diam, maaf. Lalu Rasulullah mengatakan, dari mana kamu tahu kalau dia ini mengatakan 2 kalimat syahadat karena takut oleh pedangmu? Asyaqaqta sadra, apakah engkau telah buka hatinya dan kau lihat hatinya? Apakah kau lihat niatnya? Itu berarti dengan mengatakan, Usama langsung menyesal dengan apa yang dilakukannya. Apa yang terjadi kepada Usama? Beliau mengatakan, demi Allah, dari sejak itu saya tidak lagi yang namanya berangan-angan kecuali angan-angan ingin mati syahid. Dan Allah kabulkan nanti dalam peperangan lain. Yang kedua, setelah kejadian itu saya selalu berhati-hati dengan seorang muslimat untuk tidak melukainya, baik hatinya, perasaannya ataupun tubuhnya. Maka saat terjadi perang Jamal saat itu, terjadi perang Jamal, iya, antara Sayyidina Ali dengan Siti Aisyah saat itu, padahal itu ada yang namanya apa? Orang yang mengadu dombakan saja. Kata siapa? Kata Usama, saya tahu kalau Ali berada di kelompok yang benar, tapi saya tidak ikut-ikutan. Kenapa? Karena saya takut melukai orang mukmin dengan pedangku. Maka nggak ikut-ikutan Usama. Maka Usama mengatakan, dari setelah kejadian itu saya selalu menjaga lisan, lebih jaga lagi, jaga mata, lebih jaga lagi, agar apa? Tidak melukai seorang mukmin dengan mata saya, tidak melukai seorang mukmin dengan lisan saya, apalagi melukai seorang mukmin dengan pedang saya. Kenapa? Karena orang yang menyatakan la ilaha illallah itu terhormat bagi saudaranya. Masya Allah. Jadi tolong, kalau sudah mengatakan 2 kalimat syahadat semuanya, asal benar 2 kalimat syahadatnya, menyatakan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, yang tahu artinya dan luar biasa, menyatakan 2 kalimat syahadat. Punten, kadang-kadang ada orang bertanya dan keliru. Saya tanya, rukun iman atau rukun Islam? Ada berapa rukun Islam? 1. Nah itu dia, kadang-kadang ibu bilang syahadat, keliru. Harus 2 kalimat syahadat atau syahadatain, 2 kalimat syahadat. Karena di situ asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Harus 2. Tolong tanya anak-anak kita juga. Rukun Islam ada berapa anak? 5. Pertama syahadat, salah. Syahadatain atau 2 kalimat syahadat. Harus 2 karena saksian kepada Allah dan kesaksian kepada siapa?
Rasulnya. Bisa dipahami ya? Ini 2 kalimat syahadat. Saya lanjutkan lagi. Maka di situ Usama merasa apa? Merasa ada satu hal yang aduh keliru nih. Kenapa? Maka hanya berangan-angan saya hanya ingin wafat mati syahid. Yang kedua, saya akan jaga lisanku, lalu pedangku, lalu mataku, jangan sampai membuat orang mukmin terluka. Maka punten, yang ingin menjaga kemuliaan dirinya, tolong jaga hati seorang mukmin yang lainnya. Saya dipahami bunda? Jangan sampai menyakiti orang mukmin yang lainnya. Kalau ingin menjaga kehormatan seorang mukmin, tolong jaga orang mukmin lainnya. Menjaga diri sendiri, jaga orang lain. Maka mengatakan, tidak dikatakan orang beriman sebelum mencintai saudaranya seperti mencintai dirinya sendiri. Masya Allah. Ini dia. Iya. Ini terjadi kepada siapa? Usama bin Zaid. Ini kejadiannya kepada Usama bin Zaid. Ini harus diketahui tentang hal yang terjadi pada waktu itu. Bisa dipahami ya? Saya lanjutkan. Setelah itu, Masya Allah, masih ada syariah-syariah namun saya tidak sampaikan. Hanya ini yang saya sampaikan tentang Ghalib al-Laythi. Karena apa? Karena di situ ada pelajaran. Kalau kita tidak boleh menghukumi seseorang tanpa atau menghukumi seorang dengan batinnya. Tapi kita melihat hukum dengan seorang dengan zahirnya. Bisa dipahami nggak ya? Zahirnya kalau jelas A ya A, jelas B ya B. Tapi batinnya itu bukan urusan kita. Tapi urusan siapa? Allah. Tapi kita harus melihat secara batinnya. Ada orang pura-pura di KTP-nya muslim, di paspornya muslim, masuk ke Mekah, masuklah ke Mekah, kira-kira begitu masuk Mekah, punten, penjaga di situ ngelihat hatinya apa ngelihat paspornya? Paspor. Adapun hatinya dia bukan Islam, itu hubungan dia dengan Allah. Bisa dipahami ya? Ada orang mengucapkan 2 kalimat syahadat, yang dilihat, yang diceknya bukan urusan hatinya, tapi apa? Lisannya. Kalau dia mengatakan murtad, ya sudah dia murtad. Kalau dia mengatakan tidak Islam, ya sudah, bukan mengatakan enggak kok hatinya. Kita enggak ada urusan dengan hatinya, karena urusan hati itu yang tahu hanyalah Allah. Dalam hadis ini konteksnya adalah kita menghukumi seseorang ala zahirihi wa laysa ala batinihi. Ada orang masuk Islam, kebetulan masuk Islamnya karena calonnya seorang muslimah misalnya, atau seorang muslim, maka dia mengucapkan 2 kalimat syahadat. Jangan sampai mengatakan dia akan mau Islam gara-gara pacarnya muslim atau muslimah, makanya dia masuk Islam. Nggak usah begitu. Allah berikan hidayah, terserah bagaimana caranya. Mau cara yang Allah berikan hidayah itu melalui tetangganya, melalui calonnya, melalui sahabatnya, terserah. Bisa dipahami bunda? Jadi jangan sampai kita menghukumi seseorang batinnya. Lahirnya Allah yang kita yang lihat lahirnya saja. Batinnya itu urusan dia dan Allah. Ingat itu. Kalau ada orang masuk Islam, oh dia akan masuk Islam karena pengen ini, masuk Islam karena pengen ini. Kita katakan syukur dia sudah masuk Islam dan dia sudah mengatakan dua kalimat syahadat. Dia sudah Islam, dia sudah mengatakan 2 kalimat syahadat. Adapun setelah itu dan hatinya bukan urusan kita, tapi urusan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Bisa dipahami bunda ya? Ini dia. Subhanallah. Kadang-kadang kita selalu mengikuti hati seseorang, belum tahu hatinya bagaimana, malah digambarkannya demikian. Subhanallah. Saya lanjutkan. Maka setelah itu Rasulullah SAW di tahun 7 Hijriah di bulan Dzulqa'dah Rasulullah umrah qadha. Tahu qadha? Kalau qadha itu pengganti gitu ya. Ibu masih ingat nggak Sulhul Hudaybiyah? Yang mana bu? Betul, menunda tahun depan umroh. Kenapa? Saat itu Rasulullah akan umroh. Tapi pas Rasulullah berangkat umroh dan sudah sampai ke kota Mekah dijegal dan tidak boleh masuk ke sana, maka terjadilah perjanjian Sulhul Hudaybiyah. Insya Allah masih ingat pelajarannya. Kalau belum ingat, cek di Rumil kejadiannya perjanjian Hudaybiyah. Insya Allah ada. Mudah-mudahan kuotanya juga punya. Iya, mudah-mudahan kuotanya. Iya siap, saya cek. Kok belum dicek? Kagak ada kuota katanya, subhanallah. Habis apa? Pakai main game anak-anak. La haula wala quwata illa billah. Hati-hati tuh anak-anak juga. Subhanallah, banyak efeknya ya. Game kayak gitu, kayak gini tuh ada yang jadi buta, ada yang tangannya nggak bisa ini, ada yang apalagi tuh, ada yang marah-marah ke orang tuanya, ada suami yang bunuh istrinya. Gara-gara apa itu? Gara-gara game. Lagi main game disuruh terus sama istrinya karena istrinya baru melahirkan anak. Hanya kesal, dibunuh itu. Astagfirullahaladzim. Itu kayak begitu itu game itu. Makanya astagfirullah, ini sudah sangat parah sekali kejadian-kejadian. Makanya kalau tidak biasakan saja. Hal-hal yang tidak bermanfaat, buang. Seperti itu. Iya. Makanya hal-hal yang syubhat, buang. Hal-hal yang mubah, buang. Seperti itu alangkah baiknya untuk menyelamatkan kita dan keluarga kita. Saat itu
perjanjian Rasulullah dengan Suhail ibnu Amr, perwakilan dari orang kafir Quraisy. Di antaranya pada waktu itu mau berangkat umroh dijegal. Apa katanya? Muhammad dan pasukan pulang ke kota Madinah. Dan tahun depan boleh masuk ke kota Mekah 3 hari saja. Tahun depan. Pada waktu itu para sahabat kecewa. Udah jalan jauh-jauh dari Madinah ke Mekah. Begitu sampai ke Mekah nggak boleh masuk. Disuruh balik. Kira-kira kecewa nggak begitu? Kecewa banget. Tapi apa yang terjadi? Justru setelah Rasulullah kembali dalam perjalanan, inna fatahna laka fatham mubina. Subhanallah. Setelah itu apa? Kemenangan. Di mana? Khaybar. Iya kan? Masya Allah. Dan Rasulullah datang. Kata Rasulullah, ayo yang mau ikut umroh sekarang. Kenapa? Mengganti umroh yang tahun kemarin. Karena kita nggak jadi. Yuk sekarang umroh qadha. Maka disebutlah umroh qadha. Masya Allah. Simak baik-baik dalam umroh qadha ini. Apa yang terjadi dalam umroh qadha ini? Rasulullah SAW dengan beberapa sahabat datanglah berangkat kemana? Ke Mekah untuk melaksanakan umroh. Masya Allah, ya. Jumlah yang hadir pada waktu itu fakanat datum alfain, atau dikatakan alfaini siwan nisa wasibyan. Laki-lakinya saja 2000 yang berangkat. Berangkat 2000. Di luar perempuan dan anak-anak. Berarti ada perempuan dan juga ada anak-anak juga. Tapi Rasulullah, walaupun demikian, Rasulullah takut mereka itu mengkhianati. Harus persiapan. Karena Rasulullah takut mereka mengkhianati, Rasulullah siapkan 200 pasukan. Lengkap. Dengan apa? Dengan kudanya. Lengkap. Dengan apa? Dengan perisainya. Lengkap dengan pedangnya. 200 pasukan lengkap. Untuk apa? Persiapan. Kalau mereka apa? Mengkhianat. Kalau mereka berkhianat. Maka Abu Bakar bertanya, ya Rasulullah, untuk apa nih senjata-senjata ini? Persiapan Abu Bakar. Bukankah kita berada dalam ahad itu, perjanjian? Karena dalam Sulh Hudaybiyah itu juga ada perjanjian di antaranya. Setelah tadi nomor 1, nomor 2 apa? Gencatan senjata dengan orang Quraisy selama berapa tahun? 10 tahun. Masya Allah, gencatan senjata selama 10 tahun. Ya Rasul, bukankah kita berada dalam sulh, dalam perjanjian? Lalu Rasulullah mengatakan, akhsha, saya takut. Saya takut mereka apa? Mengkhianatinya. Maka kita terbawa, tapi prajurit itu disimpan di luar tanah haram. Jadi prajurit itu akan nunggu di luar. Kalau ada apa-apa, kita sudah siap dengan pasukan yang ada di belakang. Maka tetap 200 pasukan dengan alat yang lengkap. Kenapa? Karena akan mengiringinya dan akan mendatanginya. Masya Allah, tabarakallah. Luar biasa Rasulullah SAW. Kalau pemimpin yang kuat, yang kokoh, yang pinter, harus apa? Persiapan harus ada. Kira-kira bagaimana nih? Caranya bagaimana? Caranya bagaimana? Masya Allah. Bukan curiga, bukan suudzon, bukan apa, tapi apa? Persiapan ini. Apalagi karena di awal-awal mereka itu sangat membenci Rasulullah SAW. Maka berangkatlah dengan 200 pasukan, persiapan sampai ke kota Mekah. Masya Allah. Tibalah di kota Mekah. Allahu Akbar. Iya. Saya persingkat dan saya percepat. Iya. Langsung masuk ke kota Mekah. Setelah itu apa? Begitu masuk ke kota Mekah, ternyata ada beberapa isu yang digambarkan. Seperti orang-orang kafir saat itu, Abu Sufyan mengatakan apa? Kalimat yang sangat merugikan. Tapi ya lucu juga ya. Dia mengatakan kata-katanya, hai ahli Makkah, hati-hati. Jangan sampai kalian masuk. Jangan sampai kalian melihat orang-orang Madinah masuk ke kota Mekah. Karena dia membawa punten, wabah penyakit. Wabah penyakit. Karena apa? Karena Madinah itu terkenal dengan wabah penyakitnya sebelum Rasulullah tiba ke kota Madinah. Ingat bunda, sebelum Rasulullah tiba ke kota Madinah, yang namanya Madinah ini terkenal dengan penyakit yang mematikan. Penyakit panas dingin, mungkin humma nama bahasa Arabnya, tapi panas dingin yang akhirnya menggigil, yang akhirnya tidak lama bisa mati dan menular. Iya, entah apa penyakitnya, namun terkenal di kota Madinah ini. Makanya untuk ditakut-takuti, agar apa? Agar nanti tujuan Abu Sufyan jangan sampai ngobrol dengan orang-orang yang datang dari Madinah. Kalau udah ngobrol dengan orang-orang Madinah, nanti apa? Terpengaruh, nanti tertarik. Makanya Islam, makanya bagaimana caranya menjegal arah agar orang Mekah tidak jumpa dengan orang Madinah.
Bagaimana caranya? Enteng caranya. Apa? Isuin aja kalau orang Madinah lagi pada sakit semua. Hai kaum Makkah, sebentar lagi akan datang dari Madinah jumlah 2.000 orang dan mereka semuanya dalam keadaan sakit dan membawa penyakit. Mereka pada loyo-loyo, mereka pada sakit, maka kalian lebih baik jangan ada yang di bawah, tapi naiklah ke gunung. Untuk apa? Cuma 3 hari doang naik aja di gunung. Untuk apa? Untuk menyelamatkan diri kalian. Bisa dipahami Bunda? Jadi disebarkan kalau Rasulullah itu dalam keadaan apa? Madinah dalam keadaan apa? Sakit. Memang terkenal Madinah itu sebelum kedatangan Rasul demikian. Tapi setelah Rasulullah hijrah, beda lagi. Madinah berubah menjadi tempat yang luar biasa. Sampai terkenal Madinah ini adalah tanahnya pun tanah obat. Madinah itu tanahnya obat. Ardus Syifa, Turbatus Syifa itu Madinah. Madinah Bunda. Subhanallah. Maka setelah ketika Abu Bakar ke Madinah, Umar bin Khattab di Madinah, semua para sahabat di Madinah, Rasul tanya satu-satu. Rasul tanya kepada Abu Bakar, bagaimana kabarmu Abu Bakar? Abu Bakar menjawab, Alhamdulillah ya Rasulullah, baik ya Rasulullah. Kami baik-baik saja Rasulullah, tapi ya inilah Madinah. Tidak mengeluh, tapi ya begini Madinah. Bisa dipahami ya? Bilal ditanya, Bilal bagaimana kabarmu? Baik ya Rasulullah, tapi ya inilah Madinah. Contoh-contoh begini, ibu lapar, ada makanan. Tiba-tiba saya cuma punya pare doang. Nggak ada apa-apa. Pare ini saya kukus, habis itu Bu silakan ibu lapar kan, makanlah pare. Setelah ibu makan pare, saya tanya bagaimana Bu makanannya? Ibu bilang enak, ya tapi namanya juga pare ya begitu. Bisa dipahami nggak ya? Manis pare, itu udah kacau. Makanya jujur, ketika bagaimana makanannya? Alhamdulillah enak, tapi ya seenak-enaknya juga pare. Kalau nggak ada apa, gimana kabarnya? Gimana makanannya? Enak, ya tapi kan pare Abi. Oh iya, memang pare begitu. Iya, kalau saya mah suka pare, malah kalau pare nggak pahit saya harus yang pahit ya. Suka dari kecil tuh makanan favorit itu pare, masya Allah, luar biasa. Udah stop dulu situ makanannya. Ini. Setelah itu apa Bunda? Usikum wa iya ya nafsi bitaqwallah. Bilal bagaimana kabarmu? Baik ya Rasulullah. Iya, tapi beginilah Madinah. Ya saya harus terbiasa dengan Madinah. Semua para sahabat rata-rata ditanya beginilah Madinah. Lalu apa yang terjadi? Masya Allah. Yang terindah, yang terhebat Rasulullah berdoa kepada Allah minta agar Madinah diangkat seluruh penyakitnya, dipindahkan. Kemana? Namanya Juhfah. Satu lokasi namanya Juhfah, dipindahkan semua penyakit. Bahkan Madinah menjadi yang namanya berkah. Didoakan. Sampai kalau Rasulullah, kalau ibu bapak melihat Bunda, Rasulullah kalau ini diajarkan oleh Rasulullah, para sahabat juga. Apabila ibu dalam keadaan sakit kepala atau sakit apa datang ke Madinah, pas di Madinah, caranya jari ini masukkan ke lidah ya, dimasukkan, satu ada basahnya masuk ke dalam, ada basah sedikit tempelkan di tanah Madinah, lalu doanya adalah Bismillahirrabbina ya biriqi ba'dina biturabi ardina isfi saqamina biizni rabbina, tempelkan di tempat yang sakitnya. Sakit gigi tempelkan di sini ya, sakit misalnya lututnya tempelkan di sini, sakit hatinya tempelkan di sini. Subhanallah, beneran habis sakit hati ya, sakit apa aja tempelkan di situ iya. Jadi itu doa luar biasa. Kenapa itu? Terserah doa apa saja sakitnya tempelkan di situ. Jadi kalau seandainya dalam keadaan sakit sampai kota Madinah, di tanah Madinah, masukkan lidahnya ke dalam. Setelah itu apa? Kan ada sedikit basah ya, tempelkan di tanah Madinah. Mau di Kuba, mau sedang di kebun kurma, itu kan tanahnya langsung kena. Tempelkan Bismillahirrabbina dengan nama Allah Rabb kami, biriqi ba'dina dengan air ludah bagian daripada kami, biturabi ardina dengan tanah dari yang milik kami sekarang tinggal di sana di sini gitu ya. Isfi maradina atau dalam riwayat isfi saqamina, sembuhkanlah penyakit kami, biizni rabbina atas izin Tuhan kami. Silakan tempelkan. Iya, tempelkan di bagian yang sakitnya. Masya Allah. Iya nanti di share ke Arya doanya ya. Iya silakan. Iya. Insya Allah kalau Arinya punya kuota. Subhanallah. Nah digitukan nanti ditempelin gitu ya. Subhanallah. Bisa dipahami ya. Masya Allah. Ini Madinah. Ya, Madinah menjadi hal yang luar biasa. Maka Bunda lihat simak baik-baik. Begitu Rasulullah masuk ke kota Madinah. Ya benerlah Bunda. Berhari-hari dari Madinah ke Mekah capek nggak? Langsung tawaf capek nggak? Subhanallah Bunda, kalau sekarang mau ke Rumil ini jalan kaki.
Insya Allah dari tempat ibu ke Rumil ini kalau jalan kaki nggak berhari-hari, insya Allah. Nggak sampai 2 hari, nggak sampai 3 hari, enggak lah. Mungkin sore nyampe, mungkin malam nyampe. Dari rumah ibu sekarang ini jalan kaki ke Rumil untuk kajian. Kajian jam berapa? Kajian jam 9 pagi. Tadi kenapa telat? Karena anak saya baru keluar dari rumah sakit gitu tuh. Jadi tadi pagi keluar dulu dari Puri Cinere, anak kami yang ketiga ini. Keluarin dulu, alhamdulillah sudah sehat sekarang. Nomor 3 iya, pencernaannya. Alhamdulillah beberapa hari di sana, tadi pagi kita keluarkan dulu beres semuanya. Misalnya, kajian jam 9, di mana? Di Rumil. Jalan kaki semua kemari. Ada nggak yang karena jam 9 pagi di Rumil diperhitungkan? Kalau jalan kaki saya jam 8 harus sudah berangkat. Ada yang begitu? Ada nggak kalau jalan kaki saya habis subuh harus berangkat kan rumah saya jauh? Kalau jam 9 di Rumil sana, kalau saya jauh berarti saya jam 3 harus sudah berangkat. Karena jauh, mungkin ya. Tapi jam 9 semua kumpul. Taruhlah ibu perjalanannya semuanya 3 jam lah jalan kaki semuanya. Habis subuh ibu jalan. Habis subuh, sholat, assalamualaikum, sarapan, jalan kaki. Nyampe ke sini jam 9. Begitu sampai langsung kajian, kira-kira bagaimana? Seger apa enggak? Ini mau ngaji enggak? Capek bi, 3 jam jalan, subhanallah. Capek, subhanallah. Ini bayangin bunda, perjalanan berhari-hari langsung tawaf, langsung sa'i dalam keadaan lelah juga. Makanya, ya gimana sih wajah capek sama wajah cerah beda enggak? Beda. Wajah capek, subhanallah. Nih, karena nanti ini yang namanya Abu Sufyan bilang, awas pergi jauh-jauh dari orang Mekah, dari orang Madinah. Kenapa? Dia bawa wabah. Nanti kan pada nonton dari atas kan? Begitu masuk ke Mekah dalam keadaan loyo, bener disangka. Akan bilang mengatakan bener kata Abu Sufyan, loyo semua itu bawa penyakit. Untung kita di atas ini. Begitu kan? Lalu Rasulullah bilang apa? Rasulullah katakan, ayuhan nas. Iya. Kalimatnya, innallaha yubahi bikumul yawma man adhara quwwatuhul yawm. Hai semua manusia, hai sahabat-sahabat, innallaha wa malaika, sesungguhnya Allah dan para malaikatnya akan membanggakan kalian yang hari ini memperlihatkan kekuatannya. Masya Allah. Dan Allah sangat senang dan Allah akan mencintai kalian apabila kalian masuk ke Mekah dengan memperlihatkan apa? Kekuatannya, dahsyatnya. Maka Umar bin Khattab tadinya kan begini kan, kain ihram, langsung dipandikan, dilihatin ininya kelihatan. Dadanya dibusungkan. Gini, wajahnya disegarkan, matanya ditajamkan. Sambil ahakada tadinya gini. Ketika dengar hadis, ahakada ya Rasulullah, begini ya Rasulullah. Kata, bagus. Maka semua para sahabat dadanya begini. Wah. Maka masuk ke Mekah dalam keadaan ar-ramal, bukan harwalah, tapi ramal. Ramal itu jalan cepat dan tegap. Jalan cepat, tegap, gagah. Begitu masuk, masya Allah, tak dengan cepat. Orang yang di atas bilang, masa yang punya penyakit seger begitu? Masa punya penyakit bohong, ini nggak punya penyakit ini. Masa yang sakit gagahnya, dak gitu kan? Dan punten lucu. Punten, mereka tinggalnya di Jabal Abi Gubes, bukan Gubes. Ya, kalau sekarang ini mungkin Jabal Ka'bah ya. Jadi Ka'bah itu kan, jadi posisinya. Ibu bisa ngebayang nggak antara Rukun Yamani dan Hajar Aswad? Misalnya nih Ka'bahnya begini, saya lihatin agak besar ini. Iya, ini adalah gini Ka'bah gitu kan? Rukun Yamani dan Hajar Aswad. Orang kafir di sini pada ngelihatnya nih, di sini ngelihat nih. Orang mukminin tawafnya, masya Allah, di sini kok tok, wah haram, tok, begitu ke sini, capek. Kenapa? Emang lelah, tapi nggak kelihatan kan? Nggak kelihatan. Begitu ke sini, tok, datang sini, capek, subhanallah ya. Datang ke sini, tok. Emang harus begitu? Kenapa? Tidak boleh kita memperlihatkan sesuatu yang loyo di depan orang-orang kafir, itu tidak boleh. Gagah, kuat. Kenapa? Nggak ada, subhanallah. Daripada segi kecerdasan, kesehatan, kepintaran, ekonomi, nggak ada. Harus gagah, kuat. Itulah orang mukminin. Maka saat itu orang-orang kafir mengatakan, nggak mungkin dikatakan sakit kalau kayak gini. Dia itu sehat semuanya. Nggak mungkin dibilang dia sehat semuanya. Kenapa? Lihat jalannya aja begitu. Maka punten, mulailah beberapa yang turun, ngeliat, ngobrol. Tapi saat tawaf, putaran pertama, putaran kedua gitu kan, putaran ketiga disunahkan sampai hari ini kalau tawaf kudu ar-ramal. Jadi
diperlihatkan ininya, jalan dengan gagah. Ketika tawaf kudum pertama kali ibu misalnya datang ke Mekah, ini kan umroh dulu kan, umroh pertama itu sebelum hajinya begitu datang, gagah, ramal, dilihatkan. Kalau lagi haji, kalau lagi tawaf ifadah tidak, ya beberapa ulama tidak, memang demikian. Tapi begitu datang gagah, tok. Nanti kan kita berangkat tanggal 2 Januari gitu kan, amin ya rabbal alamin, iya, amin semuanya gitu. Ini kadang nggak mau, jangan, dari mana, amin dulu, amin. Ini malaikat udah mau catat namanya, nggak amin nggak jadi. Ini mah gimana ini? Katanya mau umroh, udah didoain dari depan sama-sama juga kurang, ya. Subhanallah, ya, untuk diketahuinya demikian, ya. Subhanallah. Setelah itu apa? Usikum wa iyaya nafsi bi taqwallah. La haula wala quwata illa billah. Jalan tak diliatin. Punten. Usikum wa iyaya nafsi bi taqwallah. Ini seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abdullah bin Rawaha, lagi tawaf mengelantunkan syair, keras sekali syairnya. Lantang sekali syairnya. Iya, dia mengatakan katanya, "Khallu banil kuffar an sabili, khallu fa kullul khabari fi rasuli, fa kullul khair fi rasuli. Ya Rabb, inni mu'min biqilihi, ya, inni ra'aitul haqqa fi qabuli, bi anna khairal qatli fi sabili, al yawma nadribukum ala tanzili, darban yazilul himami minal maqbili, wa yudhilul khalili an khalili." Itu singkatnya ini adalah syair tantangan. Dia mengatakan katanya, tinggalkan antara kami dengan orang kafir. Sebenarnya kami adalah berada dalam hak yang pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kami adalah orang beriman, dan orang beriman berada dalam kebenaran. Maka siapapun yang menghalangi jalan kami, pedangku akan menghabisinya, dan tinggalkan kami untuk menghabisi orang-orang kafir yang saat ini sudah dalam keadaan lemah, begitu kan? Punten kata-katanya. Maka saat itu Umar bin Khattab langsung melirik. Wajahnya tidak, diam, Abdullah bin Rawaha, jangan gitu. Kenapa? Satu, kenapa Umar bin Khattab marah? Pertama, ini sedang tawaf ibadah, jangan dikeluarkan kata-kata kecuali zikir dan doa. Bisa dipahami ya? Itu pertama, Umar bin Khattab. Lagi tawaf itu jangan ngapa-ngapain, doa. Yang kedua, kenapa? Ini berada di Mekah, di dalam. Nah kalau mereka terpancing emosinya, kalau terjun bawa pedang, kita berada dalam keadaan nggak bawa apa-apa, pakaian ihram aja, nanti terjadi kan? Maka Rasulullah mengatakan, ya Rasulullah, itu dia melakukan. Kata Rasul, ya Abdullah bin Rawaha, ucapan saya zikir yang paling baik. Dalam keadaan seperti apa? Sambil untuk menakutkan orang kafir, tapi apa? Ada zikirnya apa? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, ataupun la ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara abdah wa azza jundah wa hazamal ahzaba wahdah. Itu kan menunjukkan kekuatan yang sangat luar biasa. Istilahnya mengingatkan bagaimana saat perang Ahzab kocar-kacir mereka ini. Wa hazamal ahzaba wahdah, dan Allah yang telah menghancurkan pasukan Ahzab, hanya Allah saja menghancurkannya. Jadi istilahnya mengatakan kami ditolong sama Allah, gitu ya. Subhanallah, selesai tawaf, sehari, 2 hari, Rasulullah minta izin kepada Abu Sufyan. Abu Sufyan, izinkan saya ingin masuk ke dalam Ka'bah. Lalu kata Abu Sufyan dan para pemuka Quraisy, Muhammad, perjanjian kita kamu hanya tawaf dan tinggal 3 hari, dan tidak ada harus masuk ke Ka'bah. Tidak diizinkan Rasulullah. Setelah 7 tahun, padahal Rasulullah itu ya keturunan orang-orang terhormat di Mekah, nggak boleh masuk ke Ka'bah. Rasulullah sudah kalau gitu, nggak diizinkan. Bilal naik ke atas Ka'bah, apa? Azan. Subhanallah. Begitu Bilal naik ke atas Ka'bah dan azan, semua orang-orang kafir bingung. Sampai disalahkan Abu Sufyan. Malah jadi naik. Coba kalau tadi dikasih izin masuk, mungkin nggak bakalan begini. Itu cerdasnya Rasulullah. Subhanallah. Nggak dikasih izin masuk ke Ka'bah, naik ke atas Ka'bah. Azan Bilal, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bilal azan di atas Ka'bah, semua orang melihatnya. Masya Allah. Setelah itu Rasulullah selesai dan Rasul minta izin untuk mengatakan kalimatnya, boleh nggak tinggal sehari aja lagi, kangen masih ini ke Mekah nih, masa cuma 3 hari? Dia bilang, perjanjian kita cuma 3 hari, keluar kamu. Diusir. Rasul diusir keluar, emang sudah selesai. Emang bukan diusir lagi karena memang sudah tuntas 3 hari perjanjiannya kan. Rasulullah berangkat, ada orang-orang kafir Quraisy yang tidak memahami terhadap perjanjian Sulh Hudaybiyah yang gencatan senjata berapa lama? 10 tahun gencatan senjatanya. Iya, maka dikiranya gencatan senjata itu kalau selesai umroh. Kalau sudah selesai umroh nggak ada gencatan senjata lagi. Maka dia menyerang Rasulullah SAW berada, jadi udah siap-siap nih. Dia udah siap-siap nih. Udah siap-siap apa? Keluar, hajar. Karena nggak boleh berperang di dalam tanah haram itu kan, atau di sana. Maka dia sudah siap mengumpulkan. Rasulullah tahu, maka Rasul teriak,
Yang mau mengejarku, yang mau berperang denganku, aku sudah siapkan di luar 200 pasukan. Masya Allah. Jadi pahami gak bunda? Ditantang Rasul, ternyata gak ada yang berani. Mereka gak ada yang datang dan Rasulullah keluar dan berangkat Rasulullah SAW ke kota Madinah Al-Munawwarah. Subhanallah, sesampainya di kota Madinah. Namun punten, Rasulullah SAW setelah tawaf, setelah sa'i, setelah tahallul, Rasulullah juga menyembelih kambing sedekah di sana. Berarti kalau lagi tamattu, haji tamattu itu ada wajib menyembelih kambing karena bagian manasik. Dan haji qiran juga menyembelih kambing karena juga itu bagian daripada manasik. Kalau haji ifrad tidak. Tapi ternyata bagi yang umroh sunnah juga menyembelih. Padahal setiap orang yang umroh rata-rata nggak ada terfikir kalau umroh itu harus menyembelih. Padahal sunnah boleh. Datang ke sana, titipkan, saya mau menyembelih kambing di sini. Untuk siapa? Sedekahkan untuk ahli Makkah. Umroh, kumpulkan. Satu kambing berapa? Kumpulkan. Serahkan sama bertanggung jawabnya. Iya. Boleh, boleh. Itu bagian daripada sunnah. Tapi apakah ibu ada yang pernah umroh misalnya? Ibu yang pernah umroh dengan travel manapun, ada nggak disampaikan? Ibu kalau mau menyembelih kambing silakan, ini bagian dari sunnah. Rasanya nggak pernah disampaikan. Padahal ini bagian daripada sunnah. Iya, sunnah. Dan Rasulullah menyembelih. Apa? Menyembelih kambing tersebut. Subhanallah. Untuk apa? Setelah melaksanakan tahallul, sembelih kambingnya, selesai. Udah dibagikan, udah tuntas. Bisa dipahami ya? Dan Rasulullah SAW disitulah sampai kemana? Ke kota Madinah Al-Munawwarah. Tapi sebelum sampai ke Madinah ada peristiwa yang luar biasa. Apa peristiwa itu? Rasulullah sedang berjalan dari Mekah menuju Madinah. Rasulullah ketemu dengan saudaranya Khalid bin Walid. Abban namanya. Ya Abban, kamu kumpul sama keluargamu? Sudah ya Rasulullah, kumpul dengan keluargaku. Bagaimana saudaramu Khalid? Dia baik-baik saja ya Rasulullah. Khalid bin Walid, bunda pernah mendengar nama Khalid bin Walid? Iya, saudaranya Khalid sudah masuk Islam, Khalidnya belum. Bagaimana kabar Khalid saudaramu itu? Baik ya Rasulullah. Rasulullah mengatakan kata-katanya, awi misl Khalid, au kama qal, aqluhu la yahdi ilal Islam. Aneh saya, kata Rasulullah. Khalid itu cerdas, pinter, cekatan, luar biasa. Tapi kenapa akalnya itu tidak mengarahkan ke Islam? Kalau dia cerdas, kalau dia pinter, pasti akan melihat sesuatu yang hak dalam syariat Islam. Dan kalau Khalid datang kepadaku menjadi seorang mukmin, aku akan banggakan dia, aku akan peluk dia, aku akan tempatkan dia di tempat yang luar biasa. Kenapa? Karena Rasulullah tahu sosok Khalid, cerdas, pintar. Punten, Khalid bin Walid ini 99 kali perang tidak pernah kalah, bunda. 99 kali perang nggak pernah kalah. Bayangkan aja, ini sosok apa nih? 99 kali perang tidak pernah kalah. Subhanallah. Ini adalah Khalid bin Walid. Iya. Maka apa yang terjadi? Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Sedikit tentang Khalid bin Walid. Maka disampailah sama adanya, ya Khalid, Rasulullah bilang begini, bilang begini, bilang begini. Maka tidak lama Khalid bin Walid berpikir dan teringatlah dan ada keinginan untuk menjadi seorang mu'allaf, seorang mukmin. Dan Khalid bin Walid berangkat menjadi seorang mukmin meninggalkan Mekah ke Madinah. Jumpa dengan dua temannya, yang dua temannya sama-sama hebat, keren, pintar, masuk Islam. Sampai Rasulullah ketika 3 orang pemuda Islam ini datang untuk mengatakan 2 kalimat syahadat, Rasulullah mengatakan, ramat Makkah bifaladati akbadiha. Makkah sudah kehilangan jantungnya sekarang. Kenapa? Karena jantungnya pada datang ke Madinah sekarang. Siapa yang 3 ini? Yang 3 ini adalah insya Allah Kamis yang akan datang. Kita lanjutkan. Iya bunda, ya. Kamis yang datang kita bahas 3 sahabat yang masuk Islam. Saya bocorkan saja. 3 sahabat ini adalah Khalid bin Walid. Yang kedua adalah Utsman bin Thalhah, bukan Utsman bin Affan. Utsman bin Thalhah yang sangat luar biasa. Dan waduh, yang luar biasa adalah Amr bin As. 3 sahabat ini masuk Islam. Jadi yang akan datang masuk Islamnya 3 sahabat ini plus perang Mu'tah. Masya Allah. Bukan perang Mut'ah. Ingat, hati-hati. Iya. Perang Mu'tah. Kalau perang Mu'tah apa? Kalau perang Mu'tah. Kalau Mu'tah artinya apa? Mu'tah itu kawin kontrak. Iya, itu Mu'tah itu kawin. Kalau Mu'tah itu adalah apa? Perang yang namanya perang apa? Iya, perang nanti ada perang Mu'tah. Ada satu pertanyaan tapi mungkin tidak bisa dijawab dengan sempurna untuk hari ini, tapi insya Allah kami akan kita jawab lebih baik lagi, ya, karena waktunya. Assalamualaikum Abi, semoga Abi dan keluarga dalam pertanyaan, apa hukumnya
menyimpan tali pusat bayi anak-anak kita sampai sekarang, jazakallah khair. Saya hanya tanya tujuannya untuk apa gitu, karena lagi viral sekarang tujuannya untuk apa, tapi sunnahnya memang saya tidak tahu ya secara keseluruhannya apakah ini akan dijadikan obat atau seperti apa. Katanya akan dijadikan apa untuk kalau ada apa-apa dimasukkan ke tulang sumsum lagi segala macam. Saya tidak tahu, takut salah menjawabnya. Coba nanti saya akan tanya kepada orang yang lebih pakar dalam masalah ini, dalam usus kesehatan terutama, dan setelah tahu dalam usus kesehatan, lalu nanti kita akan lihat secara syariatnya. Iya, karena untuk apa? Hal yang seperti ini bagian daripada hukum, kami tidak bisa untuk menjawabnya secara gamblang. Namun insya Allah Kamis yang akan datang kita akan tahu. Dan ini lagi viral katanya masalah urusan apa? Udah lama ya, masalah tali pusat ya, tapi insya Allah nanti kita, namun yang jelasnya satu, apakah dia termasuk bangkai atau tidak, terus tujuannya disimpan untuk apa, terus hebat apa di tujuan pentingnya untuk masalah kesehatan ya, apakah hanya untuk itu saja atau ada kemusyrikan yang ada, karena beberapa orang yang namanya hal yang seperti itu ya, berbagai macam hal terjadi, untuk apa dan seperti apa keinginannya, saya wallahu alam tujuannya untuk apa. Di sini tidak disebutkan tujuannya, hanya bagaimana hukumnya. Kita lihat dulu nanti insya Allah tujuannya apa. Tapi kalau lihat daripada syariatnya, ya sudah, buang aja atau dikuburkan paling tidak. Karena ini bagian daripada anggota yang sudah terlepas daripada tubuh anak kita. Wallahu a'lam bishawab. Ini saja Bunda dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Insya Allah ada kejumpa lagi nanti yang akan datang. Punten agak buru-buru ke Masjid Baitur Rahman. Kalau ada yang mau nyusul ke Baitur Rahman silahkan. Ya. Kajiannya di Baitur Rahman adalah, saya nggak tahu judulnya, nanti aja di jalan saya mikir ya. Mudah-mudahan dapat disampaikan ada manfaatnya. Lakum minni al-hubbu wad du'a. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika walhamdulillahi rabbil alamin.